Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmat sehingga kita kembali di majelis ilmu. Harapan kita kepada Allah taala, semoga majelis kita pada malam hari ini termasuk majelis yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Idris Al-Khawlani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazakina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutabadhina fiyya. Dalam kecintaanku, kata Allah, kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling menziarahi, saling mengunjungi karena aku, dan telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang bermajelis karena aku, dan telah wajib kecintaanku kepada orang yang saling bagi, saling memberi karena aku. Wahum ala manabir minan nur fi dhilli arsyir rahman. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di bawah naungan arsy ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap semoga majelis kita pada malam hari ini termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan duduk-duduknya kita di majelis-majelis ilmu menjadi sebab bagi kita, menjadi jalan yang mudah bagi kita untuk mendapatkan surga. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubih arawaha anhu talamidu. Aqidah Imam Syafi'i, keyakinan Imam Syafi'i sebagaimana yang beliau tuliskan dalam kitab-kitabnya atau yang diriwayatkan dari beliau murid-muridnya sendiri, yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Nah, penulis salah seorang ulama Yaman. Nah, di zaman kita sekarang ini salah seorang murid Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Allahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita selesai dari penyebutan apa yang datang dari Imam Syafi'i berkenaan dengan al-half bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i setelah beliau mengucapkan beberapa kalimat, beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman falyahdillah aw liyaskut. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah menyebut nenek-nenek moyang kalian. Nah, orang tua kalian. Nah, banggakan mereka. Nah, karena memiliki tempat yang mulia di hati kalian, sehingga kalian bersumpah dengan orang tua kalian.
Itu Allah larang. Faman kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, akhirnya dia bersumpah dengan nama Allah, dia diam saja. Dia diam saja. Nah, dan kita sudah bacakan ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hal ini. Nah, kemudian berkata Nu'man bin Abdul Karim Al-Baqir hafizallahu ta'ala bab ma ja'a anil Imam Syafi'i fi adamil intirar bi sahibil bid'ati wal tara fil hawa. Bab apa-apa datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan sahibul bid'ah, tidak tertipu dengan sahibul bid'ah walaupun dia bisa terbang di udara. Bab apa-apa yang datang dari Imam Syafi'i berkenaan dengan permasalahan tidak tertipu dengan sahibul bid'ah walaupun dia terbang di udara. Nah, al-bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama asyil mukhtara fid din, atau disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Al-Bid'ah, bahwa al-bid'ah menurut bahasa Arab asyil mukhtara min ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang tercipta, yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Yang tidak ada contoh sebelumnya, min ghairi mithalin sabiq, tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ard, badi'us samawati wal ard. Langit dan bumi itu diadakan tanpa ada contoh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam badi', itu bid'ah. Kenapa? Karena Allah ciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ini definisi bid'ah yang disebut oleh ulama dalam bahasa Arab. Syai'ul mukhtar min ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang tercipta, yang baru, di mana tidak ada sesuatu apapun yang dahulunya. Dari sini pengertian bid'ah secara bahasa itu lebih luas daripada pengertian bid'ah secara syariat. Karena secara bahasa mencakup bid'ah dalam syariat, mencakup bid'ah dalam urusan duniawiyah. Dalam urusan duniawiyah. Segala sesuatu yang ada yang tidak ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, termasuk penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Adapun secara istilah, sebagai definisi bid'ah itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya I'tisam, syai'ul mukhtara fid din yudhahiru syari'ah yurad biha taqarrubu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang baru di dalam agama yang menyaingi syariat, diinginkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tercipta, yang baru dalam agama, yang menyaingi syariat, diinginkan dengannya, yaitu pelakunya menginginkan dengan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhuna Nu'man bin Abdul Karim Al-Baqir hafizallahu ta'ala, an Yunus bin Abdul A'la, dari Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la salah seorang murid Imam Syafi'i di Mesir. Yunus bin Abdul A'la al-Misri. Beliau mengatakan, qala li Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, berkata padaku Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ya Aba Musa, wahai Abu Musa. Abu Musa kunyanya Yunus bin Abdul A'la. Laqad tala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma law ra'aitu rajulan irtaba kullama nahallahu anhu qala syirki kana ahabbu ilayya min an arahu
sahaba kalamin. Musa, sungguh aku telah melihat dari para ahlul kalam. Ahlul kalam, 6 ahlul kalam yang berkecimpung dalam filsafat, 6 yang dilabeli dengan Islam, disebut ahlul kalam. Nah, yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan metode filsafat. Dengan metode filsafat. Nah, metode akliyah. Orang-orang seperti ini disebut ahlul kalam. Ini menjadi satu jurusan penting di perguruan-perguruan Islam yang mereka sebut usuluddin. Jurusan usuluddin, pokok agama. Nah, padahal pokok agama menurut mereka yaitu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan metode filsafat, yaitu logika, metode logika. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut ahlul kalam, mencakup Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang selain mereka. Dari orang-orang yang bahas tentang Allah Subhanahu wa taala dengan logika, dengan akal semata. Nah, yang berbicara tentang Allah dengan logika semata. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai Abu Musa, sungguh aku telah melihat ashabul kalam, para ahlul kalam, sesuatu ma law ra'aita rajulan taghaba kullama nahallahu anhu, di mana seandainya engkau melihat seorang itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selain syirik, itu lebih saya melihat para ahlul kalam ini. Nah, melihat para ahlul kalam ini. Hal itu karena ahlul kalam itu telah berbicara membicarakan satu pembahasan yang tidak pernah dibahas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadakan sesuatu dalam agama logika. Nah, dikatakan kepada muridnya Yunus bin Abdul A'la, wahai Abu Musa, sungguh aku telah melihat para ahlul kalam sesuatu. Seandainya engkau melihat seorang itu melakukan semua apa yang dilarang oleh Allah selain syirik, itu lebih saya sukai. Lebih saya sukai. Nah, para shahibul kalam dalam berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ahlul kalam itu mereka bicarakan itu termasuk bid'ah terbesar dalam agama. Di dalam agama. Nah, berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan logika semata. Nah, padahal seorang sebagaimana disebutkan oleh para imam kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sifat-sifat Allah taala, dan itu rujukannya cuma dua saja, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan bahwa kita hanya menetapkan sifat, nama dan sifat bagi Allah sesuai yang disifatkan sebagaimana yang disifatkan oleh Allah sendiri dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh nabinya dalam haditsnya. Itu saja. Tidak ada tempat bagi logika untuk menetapkan satu nama atau satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Terbatas pada apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ketika Allah menetapkan atau menamai dirinya dengan sesuatu, maka kita tetapkan bahwa itu nama Allah. Ketika Allah mensifati dirinya dengan satu sifat, maka kita tetapkan bahwa Allah punya sifat tersebut. Demikian pula ketika nabinya Muhammad SAW menetapkan bagi Allah satu nama, maka kita tetapkan bahwa itu nama Allah. Nama Allah. Demikian pula ketika Nabi menetapkan satu sifat bagi Allah, maka kita tetapkan bahwa itu menjadi sifat Allah Ta'ala. Tidak ada tempat bagi logika, bagi akal
untuk menetapkan satu sifat yang Allah tidak sebutkan dalam kitabnya atau tidak disebutkan oleh nabinya dalam hadisnya. Nah, ketika menetapkan nama dan sifat Allah, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya berdasarkan logika tanpa Al-Quran dan Sunnah, maka seorang itu berbuat dosa, seluruh dosa selain syirik itu lebih disukai oleh daripada hal tersebut. Nah, hal itu karena dosa terbesar setelah syirik itu bid'ah. Itu bid'ah. Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Fatwaul Islam bahwa al-bid'ah asyaddu minal kabair. Bid'ah itu lebih berbahaya, lebih parah daripada dosa-dosa besar yang selain syirik. Bid'ah itu lebih parah daripada dosa-dosa besar yang selain syirik. Nah, dengan beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya bahwa bid'ah itu berkenaan dengan persaksian seorang muslim yang kedua. Kalau syirik itu bisa membatalkan persaksian seorang muslim yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan bid'ah itu bisa membatalkan atau bisa mengurangi kesempurnaan persaksian dia yang kedua. Apa persaksian seorang muslim yang kedua? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang muslim bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, maka konsekuensinya dia tidak boleh beribadah kecuali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yubadallahu illa bima syara'ahu. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak boleh buat sendiri, tidak boleh bikin jalan sendiri, tata cara sendiri ibadah. Termasuk dalam hal ini permasalahan akidah, permasalahan tentang hal yang paling tinggi, yaitu permasalahan Rabbuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, tanpa ilmu. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Badaiul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika beliau membawakan ayat dalam surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma nazil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang darokat itu. Darokat. Tingkatan dosa. Tingkatan ke bawah itu disebut darokat. Kalau tingkatan ke atas disebut darajat. Disebut apa? Darajat, namanya tingkat ke atas. Surga darajat. Artinya apa? Bertingkat-tingkat itu surga. Dari yang nikmat semakin ke atas semakin nikmat, yang paling tingginya nikmatnya surga. Neraka itu darokat. Tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah, semakin siksaan yang paling dahsyat siksaannya asfal minan nar. Paling rendahnya, paling dasar neraka. Itulah tempatnya orang-orang munafik. Yang paling ringannya siksa neraka itu di permukaan neraka. Permukaan neraka. Siapa yang berada di permukaan neraka? Ya, dari Abu Thalib, teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berada di permukaan neraka. Kata Nabi, laula an seandainya bukan ada di neraka yang paling, yaitu yang paling kalau kejelekan tingkatannya ke bawah, semakin ke bawah semakin jelek. Demikian pula dosa, pahala tingkat-tingkat keutamaannya, bertingkat-tingkat. Demikian pula dosa-dosa bertingkat-tingkat. Dalam ayat ini Ibnu Qayyim menyebutkan ini darokatil dzunub, tingkatan dosa, semakin ke bawah semakin parah. Yang paling
Setelah Allah menyebutkan fa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, di antara dosa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, yaitu syirik. Nah, itu sudah dosa paling besar. Tapi ternyata Allah masih menyebutkan setelah syirik ada dosa yang sangat besar. Apa itu? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Berbicara atas nama Allah atau berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya di sini, wahai Abu Yunus bin Abdul A'la, nah, aku telah melihat dari para ashabul kalam, para ahlul kalam, sesuatu di mana seandainya engkau melihat seseorang itu melakukan semua dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala selain syirik, itu lebih saya sukai. Nah, lebih saya sukai pelaku dosa besar itu lebih mending daripada pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Nah, al-kalamiyah itu termasuk bid'ah dalam agama. Kalamiyah yaitu berbicara tentang Allah Ta'ala dengan metode filsafat yang mereka sebut dengan ilmu filsafat atau sebut filsafat Islam. Filsafat Islam. Nah, padahal Islam dan filsafat itu bertolak belakang. Tidak bisa diramu menjadi satu ramuan. Kenapa? Karena Islam itu rujukannya Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh, sedangkan filsafat rujukannya apa? Logika, akal. Nah, adapun naql, Al-Quran dan Sunnah berada pada urutan kedua. Kalau ada Al-Quran dan Sunnah, nah, bertentangan dengan akal, nah, maka mereka selewengkan maknanya, mereka rubah maknanya, oh bukan begitu maksudnya. Atau mereka tolak, itu kondisi para aklanin, para pendewa akal, para pengagung akal, para pengagung logika. Nah, sehingga banyak di kalangan mereka terjatuh dalam bid'ah la ya'lamu illallah. Nah, banyak sekali kita dapatkan hal yang seperti ini di kalangan manusia, bahkan sebagian mereka dikatakan cendekiawan muslim atau dikatakan intelektual muslim, tapi ternyata dalam berbicara tentang agama Allah Ta'ala hanya berdasarkan logika semata. Nah, berbicara tentang agama hanya berdasarkan logika semata. Nah, sehingga yang ada protes tentang takdir Allah Ta'ala, kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Nah, ketika berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka bertanya tentang bagaimana pada hal-hal yang seperti itu, semuanya diharamkan di dalam agama. Para imam kita menyebutkan kalau berbicara tentang takdir, jangan bertanya tentang kenapa. Nah, kalau berbicara tentang Allah Ta'ala, maka jangan bertanya tentang bagaimana. Nah, ini sudah makanannya para ahli filsafat yang disebut ahli filsafat Islam. Nah, yang dipelajari di Universitas Islam. Nah, kemudian qala, maka Yunus bin Abdillah rahimahullah katakan, qultu ya Aba Abdillah wa tadri ma yaqulu sahibuna adunhu qala Al-Laits bin Sa'ad. Nah, kata Yunus bin Abdillah, aku berkata, wahai Abu Abdillah, apakah engkau ketahui apa yang dikatakan oleh sahibuna, guru kita? Adunhu, aku menyangka, kata rawi, menyangka bahwa yang dimaksud dengan guru kita yaitu Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ulama Mesir di zamannya, ulama besar negeri Mesir di zamannya. Dia sesama dengan Imam Malik, dan sama-sama berguru kepada Imam Az-Zuhri di Madinah. Namanya Imam Malik di Madinah, sedangkan Al-Laits bin Sa'ad di Mesir. Di Mesir. Beliau termasuk ulama madhab. Beliau punya madhab, hanya madhabnya inqarata, terputus. Nah, tidak
berkesinambungan, tidak seperti imam yang empat. Imam yang empat, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu berkesinambungan karena mereka punya banyak murid yang meriwayatkan dari mereka, yang kemudian tercatat pendapat-pendapat mereka tentang masalah-masalah dalam agama, sehingga mereka memiliki madhab. Al-Layth bin Sa'ad itu juga sebenarnya punya madhab, hanya terputus. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Al-Auza'i di negeri Syam, di Damaskus. Itu juga punya madhab, hanya terputus madhab imam-imam ini. Yang masyhur, yang berkelanjutan madhabnya imam yang empat, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Di sana ada madhab-madhab yang lain, madhab Zahiriyah yang masih terus ada sampai sekarang ini. Wallahu a'lam. Jadi di sini Yunus bin Abdul A'la mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh sahibuna guru kita?" Kata Rawi, menyangka bahwasanya Yunus bin Abdul A'la menginginkan dengan sahibuna di sini adalah Layth bin Sa'ad. Qala kana yaqul, kata Yunus bin Abdul A'la, beliau mengatakan, yaitu Layth bin Sa'ad, "La ra'aita sahiban yamshi 'alal ma la ta'mananna nahiyatah." Seandainya engkau melihat sahibul kalam, yaitu ahlul kalam, baik seorang Jahmi atau seorang Mu'tazili atau Asy'ari atau seorang Kullabi atau seorang Salimiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Jika engkau melihat sahibul kalam, ahlul kalam, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, maka jangan kau merasa aman dari tipuannya. Jangan kau merasa aman. Ini yang dimaksud oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizallahu ta'ala ketika beliau mengatakan maja'anil Imam Syafi'i fi adam al-i'tiraf bi sahibil bid'ah wa tawrah fil hawa. Apa-apa yang datang dari Imam Syafi'i agar tidak tertipu dengan sahibul bid'ah, ahlul bid'ah, walaupun dia bisa terbang di udara. Di udara. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la ra'aita sahibal kalam yamshi fil hawa fala ta'mananna nahiyatah. Seandainya engkau melihat sahibul kalam, ahlul kalam itu bisa berjalan di udara, yaitu terbang, maka jangan kamu tertipu dengan tipuannya. Diriwayatkan hal yang seperti ini juga dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkenaan dengan para sufiyah, para ahlu tasawuf yang sebenarnya mereka bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, dibakar tidak apa-apa. Jangan tertipu. Jika engkau melihat seorang bisa berjalan di air, bisa terbang di udara, maka lihat amalannya, lihat akidahnya. Kalau akidahnya bersesuaian dengan akidah salaf, amalannya bersesuaian dengan amalan salaf, maka itu karomah. Itu berarti dia wali Allah, karomah para wali-wali Allah. Tapi kalau ternyata akidahnya bertentangan dengan akidah salaf, akidahnya penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan, amalannya penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan, maka itu kahanah, itu perdukunan, itu sihir. Tidaklah dia bisa berjalan di atas air kecuali dengan bantuan para syaitan. Tidaklah dia bisa terbang di udara kecuali dengan bantuan para syaitan. Para syaitan. Dan ini banyak sekali kita dapati di masyarakat kita sampai sekarang. Di masa-masa silam, konon katanya ada sebahagian raja-raja di Luna ketika akan berangkat bersama kawannya ke Jakarta, dia berkata kepada kawannya, kawannya ke bandara, mengantar kawannya ke bandara. Kemudian dia berkata kepada kawannya, sejemput di bandara Jakarta. Terus menanya apa dia? Tiba di bandara Jakarta. Betul. Dia datang jemput kawannya. Konon katanya dia naik di atas satu tangannya.
Nah, jadi kalau ada cerita-cerita seperti ini dari orang-orang tua, cerita kematian dan seterusnya, nah, lihat amalannya, lihat akidahnya. Kalau akidahnya itu sesuai dengan salaf, akidah Ahlus Sunnah, itu berarti itu karomah. Itu apa? Karomah. Nah, hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi yang dipimpin oleh kepala alam, saya lupa, Sa'd bin Waqqas, dalam menyeberangi salah satu sungai di Irak atau di Persia. Nah, bersama pasukan yang berkuda, pasukan besar. Nah, tapi mereka terhalang oleh sungai yang sangat luas, yang sangat dalam. Maka dia berdoa kepada Allah, komandan pasukan ini, kalau tidak salah Sa'd bin Waqqas atau yang selainnya. Nah, kemudian dia maju kudanya, berjalan di atas air, kemudian memandai pasukannya untuk ikut dia. Semuanya berjalan di atas air, di atas sungai. Ini karomah. Ini karomah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau berada di atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan, memandai pasukan. Nah, lari ke gunung atau semisalnya, memberikan komando, padahal di atas mimbar. Nah, pasukan yang sedang dikirim oleh Umar saat itu mendengarkan ucapan Umar, komando Umar. Umar di Madinah, pasukan yang dikirim oleh Umar untuk jihad fisabilillah itu mendengarkan komando Umar, sehingga mereka dengan komando tersebut mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa athar dari Umar ini tidak sahih. Nah, kalaupun sahih, maka ini tidak jauh dari Umar bin Khattab. Nah, hal yang seperti ini tidak jauh. Kenapa? Karena Umar bin Khattab termasuk wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang terbaik setelah Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hendaknya kita tidak tertipu dengan seorang yang sorbannya tinggi, jenggotnya panjang, bisa berjalan di atas air. Nah, kalau macet ketingginya di tengah laut, perisa tangkinya ternyata habis bensin. Apa yang dia lakukan? Tiba air laut, bismillah, kasih masuk dalam tangki, starter, hidup lagi. Nah, ini kan luar biasa. Nah, biasanya ini banyak dicari sama para pencari ilmu. Ilmunya seperti ini yang kita cari ini. Nah, sekali tunjuk bisa mati orang. Nah, dari ilmu itu Al-Quran dan Sunnah, itulah ilmu yang sesungguhnya. Nah, seorang untuk menjadi wali Allah tidak butuh keanehan, tidak butuh hal-hal yang keluar dari batasan normal manusia. Nah, tidak disyaratkan seorang bisa menjadi wali Allah. Nah, kalau di masyarakat mulai yang namanya wali itu ya sudah mati, tapi kelihatan di Ternate, orang yang muncul di Papua, karena datang lagi beritanya bahwa saya ketemu dia di Jawa, padahal sudah mati berapa puluh tahun yang lalu. Dia wali itu. Saya merasa orang-orang yang wali. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan wali. Nah, yang dimaksud dengan wali yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, nah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran pada mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak pernah mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat menjadi wali cuma dua saja. Apa itu? Menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, jadi wali Allah. Jadi wali Allah. Tapi dia jadi wali Allah, tapi ketika bertemu musuh dia mati. Dia tidak bisa lari.
Dia masuk di sungai, tenggelam dia. Nah, tidak disyaratkan bahwa seorang menjadi wali Allah kalau dikejar musuhnya begitu terperangkap di sebuah sungai yang sangat luas. Dia masuk dalam sungai, tenggelam dia, mati dia. Oh, tidak tenggelam. Disyaratkan begitu. Nah, Nabi saja dalam perang luka. Nabi Zakaria terbunuh di tangan Yahudi. Apakah Nabi Zakaria berarti Nabi Zakaria berarti itu dibunuh sama orang Yahudi? Tidak ada syarat demikian. Tidak ada syarat demikian bahwa seorang wali itu harus bisa mendatangkan hal yang di luar batasan normal. Tidak ada syarat. Nah, seorang wali Allah itu hanya disyaratkan dia beriman dan bertakwa. Nah, dia beriman dan bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Apa maksudnya Allah cinta kepada kalian? Disebutkan oleh para ulama, Allah cinta pada kalian yaitu Allah jadikan kalian sebagai wali. Kata wali itu, wali Allah, wali itu asal kata al-walaya. Apa itu al-walaya? Sesuatu yang menunjukkan pada kecintaan, kedekatan, dan pertolongan. Kalau seorang dikatakan wali Allah, apa maksudnya wali Allah? Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang yang selalu ditolong oleh Allah. Itu namanya wali Allah maksudnya. Itu kata wali, asal kata al-walaya. Dicintai oleh Allah. Bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah sehingga dia menjadi wali Allah? Ikuti Nabi dalam ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad dalam surah Al-Imran, jika kalian itu cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ini perintah Allah kepada Nabi yang sudah mengucapkan itu kepada manusia. Kalau kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah akan cinta kepada kalian, maksudnya apa? Allah akan jadikan kalian walinya. Nah, walinya. Beriman, bertakwa, ikut sunnah, komitmen dengan sunnah. Anda menjadi wali Allah. Jadi orang dekatnya Allah Ta'ala. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, tidak disyaratkan harus yang kesaktian. Tidak disyaratkan harus jenggotnya antum sudah putih, sorbannya antum harus bisa menebak apa akan terjadi di hari kemudian. Sepertinya kamu ini begini. Nah, di kemudian hari begini. Di kemudian hari terjadi betul yang ini. Nah, cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kalau ada orang seperti ini, lihat amalannya, lihat akidahnya. Kalau akidahnya sesuai dengan sunnah, berarti karomah. Itu namanya firasat para wali. Firasat para wali. Kenapa? Apa yang dia katakan terjadi betul di masa di hari kemudian. Itu firasat para wali. Itu ada dalam agama pembahasannya. Tapi akidahnya, ya banyak hal-hal yang aneh. Amalannya juga banyak hal-hal yang aneh yang keluar dari sunnah dari pemahaman para salaf. Nah, itu kahana, perdukunan itu namanya apa? Perdukunan. Imam Syafi'i mengatakan jangan tertipu dengan sohibul bid'ah, walaupun dia bisa berjalan di atas air, walaupun dia bisa terbang di udara. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.